Duarte. Jolly. Yuk, dalam segmen Gitar Klinik, selamat menikmati. Let's go. Iya, kembali dulu aja.
Oke, itu tadi kita kasih tepuk tangan untuk Mr. Norman ya. Ya ini ada yang mau tanya enggak ya? Ini yang mau tanya. Para gitaris ini mau lanang-lanang ini gitaris KB. Mas, aku tak salam-salam sih Mas. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir semua di sini. Terima kasih sudah mengajak saya liburan ke sini. Tempat yang sangat nyaman dan indah. Saya dari Malang. Kebetulan punya banyak teman di sini jadi diajak main-main kalau ada acara. Terima kasih banyak. Itu aja Mas. Oke, ada yang mau tanya nih? Satu aja ya. Tanya tukang gitar, di tukang gitar ya. Tanya ayo iki. Ayo Mas. Mewakili salah satu audiens di sini. Ayo Mas, ngadeg. Ayo ngobrol gini. Kau tanya bingung. Oh. Tanya apa? Oh ya. Mas tanya tentang teknik atau gitar ya Mas ya? Oh nggak apa-apa, tapi mewakili. Pak, untuk yang di depan itu harga gitarnya berapa Pak? Pak, gitarnya harganya ya. berapa? Ini akeh makelar Pak, masalahnya. Gitar yang mana Mas yang saya pakai? Yang dipakai? Paling 1,5 juta paling Mas. Custom itu Mas, maksudnya iya Mas? Enggak, ini buatan pabrik sih Mas. Oke. Tuh tadi ada yang nanya lagi? Oh iko, ada cilik-cilik pinter-pinter. Carane ngegrip sing apik lek metal piye Mas? Ngono lho. Ayo. Adik tanya seneng gitaran toh? Ini malu ini Mas Norman. Ya. Gini dulu ya Mas Opik bentar. Kita juga harus memperkenalkan siapa dulu ini. Mas Norman ini. Iya. Ini salah satu senior saya waktu di Malang ini. Cukup terkenal lah kalau di Malang. Cukup. Lumayan lah. Lihat bang aku terkenalan wong iki. Kalau mungkin teman-teman tahu band Flanela ya. Nah, Mas Norman ini adalah gitaris pertamanya Flanela di zaman tahun 2000-an ya. Ya. Ada juga bandnya dulu yang sempat juara festival Mas yo, festival Kuda Garam Rock. The best player juga ya? Ya, Rock Celebor kalau Rock teman-teman Celebor. tahu. Nah, dia the best gitaris Rock Celebor. Nama bandnya dulu C4. Tak gawe itu kuku. Masih ada yang tolong gitu kan? Oke lanjut, Mas Norman ini selain dia musisi, selain dia juga pencipta lagu, Mas Norman ini Foto adalah model. Foto model, oke. Selain foto model apa lagi Mas? Penari latar. Oke, menari latar. Dia juga pencipta lagu ya, terus dia juga bergelut di karya penulisan. Ya. Karya-karya sastranya di novel terutama Mas Saya ya. udah nulis 4 novel sih. Oke. Yang paling terkenal Mas? Ayat-ayat cinta. Wah, asik. Ayat cinta. Ini ya mungkin buat teman-teman gitaris yang atau siapapun mau nanya-nanya juga boleh. Contoh-contoh Mas, lik-lik yang wangel iku mang piye to main iku? Latihan Mas. Ini aja sih mungkin sharing-sharing masalah ini ya pengalaman bermusik guys ya. Saya dulu pernah soal agak letoy. Saya dulu pernah audisi di Republik Cinta.
Dulu dari 1.000 orang mungkin yang sampai ke 20 besar. Kemudian saya nomor 12. Ya. Tapi kemudian pacar saya di Malang tuh minta putus. Jadi saya gak ikut yang 20 besar, saya pulang. Pas pulang ya tetap diputus. Jadi aku gak dapat dua-dua, gak dapat Republik Cinta juga gak dapat cintanya jadi gitu. Itu waktu dulu itu proyeknya apa itu Mas? Punyanya Dani itu. Dia itu nyiapin The Rock, terus The Virgin, band-bandnya dia itu loh. Oh yang itu, Iya. yang punya Republik kita ya, Iya, iya, manajemen ya? Yes. Ya jadi itu, jadi kalau saya boleh kasih saran dan usul, jangan pedulikin cinta. Nanti cinta datang sendiri. Kalau kamu sudah sukses. Karena saya belum sukses, saya juga belum punya cinta sebesar. Masuk. Wah ini promosi Mas ya? Ya sedikit. Masih. Jadi gitu aja sih. Ini sebenarnya cuma acara senang-senang aja sih. Saya nggak sharing-sharing terlalu banyak. Cuma mungkin pengalaman apa lagi ya? Oh ya dulu waktu saya jadi gitaris terbaik Nusantara. Itu mungkin kamu masih TK mungkin. Ya itu dulu yang main semua jago. Itu kalau saya nggak salah tahu pesertanya 3.000. 3.000 peserta dari seluruh Indonesia, band saya juara 2, saya dapat gitaris terbaik. Dan saya nanya kepada dewan juri, hadir dewan jurinya itu Ahmad Albar, Ian Antono, Mas Toto Tewel, macam-macam lah. Mas kenapa saya bisa menang? Padahal yang lain banyak yang lebih jago. Dia bilang karena kamu unik. Itu aja sih. Kamu main style yang nggak banyak orang mainin gitu ya. Jadi kalau saya bisa titip pesan sama teman-teman, orang yang jago itu banyak, tapi yang beda sendiri itu sangat jarang. Jadi kalau bisa sih kita cari cara supaya kita bisa tampil beda, itu aja sih. Oke, karena skill mungkin bisa dilatih Mas ya. Yes. Skill dengan seringnya berlatih, jadi skillnya bisa meningkat ya. iya. Tapi kalau ciri khas itu bisa jadi tidak semua orang bisa atau tidak semua orang punya gitu Mas maksudnya. Semua orang bisa punya kalau dia mau nyari. Oke. Ya. Terus sama itu lagi, jadi semua orang bisa jago. Ya. Harus punya nilai tambah adalah attitude. Dia harus punya attitude yang bagus, dia harus tepat waktu. Dia harus ketika ngulik lagu tuh dia ngulik, Oke. ada PR dicari, Disiplin gitu Mas. Ya? disiplin. Jadi saya pernah ngisi lagu sebuah band yang sangat terkenal di Indonesia, tapi gitarannya aku yang ngisi, tapi aku nggak boleh cerita. Jadi ketika aku ngisi, bagiku tuh musiknya sangat gampang, alah paling ini aku sehari sisa album. Ternyata aku baru 1 chord, langsung disuruh keluar dari studio. Mas, sampean tuh belum pantas di Jakarta. Dari 1 chord ini aja. Dia tuh bisa tahu aku mainnya enak apa enggak. Oke. Berarti sound juga pengaruh ya juga ya? Bukan sound tapi touch. Touch-nya ya? Yes. Oke. Feel Iya. mungkin ya? Kalau semua orang sound bagus sih kok Oke sih. gampang sih. Cuma touch-nya dia bisa bikin lagu itu jadi enak apa enggak. Ya jadi musisi yang hebat itu adalah musisi yang bikin temannya enak. Bukan dia yang jadi enak. Oke. Jadi kalau aku ngisi band itu ya aku harus bisa bikin supaya band itu enak. Bukan menonjolkan Bukan diri sendiri menunjukkan ya? diri sendiri. Oke. Oke, Masuk akal. kuncinya itu ya. Di sini masih enak semua enggak? Enak? Oke, masuk berarti Mas. Masuk. Masih nyaman? Lanjut? Jadi Monggo kalau ada yang mau bertanya. Silakan yuk. Ya, Mas Ya, Opik bagus. mungkin ada tadi yang teman-temannya yang mau tanya silakan. Mas Opik. Kayaknya dari Bang Norman sendiri sudah mewakili apa yang ingin ditanyakan anak-anak. Karena salah satu mereka merasa tercerai, merasa dapat ilmu baru. Oke, tepuk tangan untuk Mr. Norman dari Malang. ya gitu aja sih. Sama carilah sesuatu yang unik. Kayak aku biasanya aku nyari, mungkin semama aku main gitar tapi aku pakai skill bass. Ya begitulah. Jadi kalau semama kamu bisa teknik ini, kalau pemain bassmu lagi sakit, kami bisa gantiin. Jadi bayarannya bisa double. Bayaran Mas, musisi Bayaran itu double. harus mikir bayaran juga Mas Yes, ya. oh ya. Ada yang aku tanya, kan kemarin banyak teman-teman yang ngasih, Mas
kenapa banyak musisi yang nggak punya karya. Satu karena ekonominya belum beres. Sehingga dia akan sibuk untuk nyari uang makan. Oke. Jadi kalau aku bilang sih uang makannya beres dulu baru bisa berkarya. Gitu sih. Jadi apa ya? Mungkin kalau aku sih kerja sampingan. Sehingga ketika aku bermusik aku bebas. Tapi kalau aku bekerja dari musik susah kayak untuk berkarya. Itu sih pengalaman pribadi sih. Ya. Jadi dalam sebuah proses pengkaryaan itu kita membuat karya itu harus ini dapur harus aman dulu lah. Yes, gitu ya. harus kenyang dulu. Siap. Ya. Jadi jangan terlalu idealis dalam bermusik. Aku pengen kerja di musik tok. Kita tahu sendiri bayaran musisi berapa di Indonesia. Ya gitulah. Jadi kalau aku bilang nggak akan mungkin kamu bisa hidup dari musik kecuali kalau kamu ngetop banget. Buktinya aja. Ahmad Dhani itu masih harus jadi anggota dewan. Oke. Padahal dia udah kurang kayak gimana. Gitu ya sih Mas. Ada lagi? Ya ada pertanyaan yang lebih berat lagi? Terlalu mudah pertanyaannya. Sebelah kanan, Mas Opik? Ya. Sebelah kanan Mas? Anteng-antengan nih, oh sudah. Oke, ada? Ada yang tanya tuh Mas, sana-sana Mas. Oh ya tadi sebelum aku naik panggung ada yang nanya, Mas gimana sih bikin suara-suara kayak DJ gitu? Kayak DJ, atas ke bawah. Wey, DJ. Oh ya, aku syuting. Oke, ini ada salah satu Mas Normal ya, Mas Norman. yes, Ini ada salah satu audien pengen bertanya sesuatu. monggo. Monggo. Aku belum nikah Mas. Ahmad. Santai. Ngadek. Dari mana Mas? Dari rumah. Sama Mas, aku juga. Namanya siapa ini? Dari Namanya. orang. Nama saya Suryo. Halo Mas Suryo. Saya cukup bertanya, Ya. pondasi apakah yang harus dimiliki seorang gitaris selain disiplin untuk menciptakan Karya yang bagus. betul. Satu selain disiplin, dua adalah open minded. Ya jadi aku pengen bagiku musik iki yang paling oke. Iya, kamu boleh ngomong gitu pada dirimu sendiri. Kamu ngomong sama temanmu gak akan diterima omongan itu. Jadi menurutku open minded karena ya kayak aku main metal tapi aku suka main hip hop gitu kan jadinya bisa bikin DJ-DJ-an kayak ya itu karena aku suka dengar hip hop. Tapi musikku metal. Jadi open minded. Sehingga ketika kamu jadi unik, kamu punya wawasan musik yang luas, mainmu pasti jadi unik. Jadi itulah yang bikin aku kemarin jadi the best sih. Ya itu aja. Karena aku suka semua musik, terus aku gabungin ke musikku sendiri. Jadi kalau kamu suka band satu gitu, sama kamu suka Dewa gitu, kamu dengerin semua influence-nya Dewa. Dewa itu terinfluence Queen, Toto, Sergio Mendes. Aku bisa ngejebutin semua orang yang menginfluence Ahmad Dhani. Dan itu tak dengerin semua. Sehingga ketika aku pengen bikin lagu kayak Dewa, aku dengerin semua 10 orang yang menginfluence Dhani. Sekarang kamu suruh aku bikin lagu kayak Dewa, aku bisa. Walaupun mirip-mirip dikit. Jadi ya itu Mas, open minded. Ketika kamu suka suatu band, kamu dengerin band apa yang menginfluence dia. Oke Mas, terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Suryo. Terima Disiplin, kasih. open minded. Yes. Oke. Sama punya uang. Sama punya uang Mas Suryo. Terima Maksudnya kasih. kalau kita lihat di YouTube kan butuh pulsa. Iya, Butuh kuota ya. butuh kuota. Yes. Oke, satu lagi ini untuk tanya lah daerah timur dari Banyuwangi. Yes. Mr. Jimmy, dipersilakan. Malam Mas Nurman. Malam Mas Jimmy. Cuma mau tanya Mas, kayak saya ini kan udah 20 tahun lebih nggak main
gitar sambil berdiri ya. Iya. Berdiri itu nggak nyaman ya? Itu gimana? Ada tips atau gimana supaya bisa nyaman itu? Makasih Mas. Oh siap Mas. Tips yang bisa nyaman adalah olahraga. Enggak, benar. Aku sendiri, aku adalah praktisi bela diri. Jadi ya olahraga. Jadi dengan olahraga kita punya tubuh yang sehat. Mensana in corpore sano. Nah, Anu Mas, mau ya. tanya bela dirinya apa Mas? Jiu-jitsu. Oh, Ya. ya. Saya, Beda. saya di Malang ngelatih MMA juga. Tapi ya itu hanya buat senang-senang sih Mas, bukan profesi. Ya jadi Masnya kalau aku sarankan latihan di rumah pun harus berdiri. Jadi jangan latihan di rumah duduk terus ketika manggung sampean pasti capek. Aku main bisa agak ke bawah gini, orang-orang nanya, kamu kok gitarmu agak ke bawah banget sih? Ya karena aku latihan di rumah berdiri ke bawah gitu. Ketika aku main di rumah gini, gak mungkin di panggung aku bisa main gini. Gitu sih Mas, membiasakan tiap hari kayak gitu terus. Gitu Mas Jimmy. Siap. Oke, terima kasih Mas Jimmy. Terima kasih. Well, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Ayo, Pak? ayo. Mumpung ada ahlinya di sini, jadi teman-teman tidak hanya melihat bagaimana perform seorang gitaris, bagaimana perform sebuah band. Oke, kok bisa satu enak lagi dan untuk sebagainya. Mas Udi ini ya. Oke, ini Mbak gitar ini. Mbak Mudah-mudahan gitaris. oleh apa namanya kecantol cintanya di genteng ya. Mas Amin. Mas di spill dong, iku gitar opo, regone piro, terus Oh, iya. efeknya, Siap. kayak gitu semua. Saya pakai gitar mereknya Dean, ini merek dari Amerika tapi buatan Indonesia. Harganya mungkin sekitar 2 jutaan Mas. Tapi pick up-nya tak ganti, pick up-nya bare knuckle. Bare knuckle ya lumayan lah harganya. Itu sama di gitarku ada coil split. Jadi aku kalau pengen sound split, aku tinggal gini aja. Jadi nggak perlu copot-copot. Biasanya kan kita kan coil split kan copot kan. Ini yang push aja. Jadi kalau kita lari aku. Gitu. Ya jadi di split. Kalau main split sebenarnya kalau main split buat metal tuh enak. Sama kalau main betul-betul. Lali aku. Begitulah. Ya itu jadi ada split. Sehingga kalau aku main rock-rockan atau main pop, di gitar ini bisa. Itu aja. Terus kalau efeknya itu zoom MS30 itu buat, ini aku pengen sharing. Efek yang paling penting di dunia adalah kompresor. Ini pakai kompresor. Ini tambah kompresor. Beda jauh kan? Kompresor membuat sinyal gitarmu lebih rata. Jadi nggak ada yang over. Masih aku, dia nggak akan over. Nggak over. Jadi banter tapi nggak over kalau pakai kompresor. Terus efek kedua yang selalu nyala adalah noise gate. Noise gate itu kita menghilangkan noise. Ini ada noise gate. Ini tanpa noise gate. Ini tanpa noise gate. Jadi super bersih. Ya kan langsung berhenti. Kalau nggak ada noise gate dia nggak akan berhenti.
Bisa ketahuan bedanya kan? Nah, orang-orang bilang kalau pakai noise gate sinyalnya akan kepotong. Tapi kalau kita nyetelnya bener nggak akan kepotong. Kalau aku pengen main chord yang sustain gitu. Masih panjang. Tapi kalau aku pengen sustain, kalau aku pengen staccato. Paham kan maksudnya? Jadi efek yang paling penting ada dua. Kompresor sama noise gate. Itu aja. Rahasianya itu aja. Apapun alirannya. Apapun aliran musiknya yang paling penting itu Mas ya? Yes. Oke. Saya beli nanti. Dan Bang Jimmy barusan tanya, itu pakai drop C atau drop D? Oh ini drop A. Oh, drop A. Jadi drop C itu turun satu semua, ya kan? Atasnya turun banyak. Jadi senar 6 sama senar 5 sama-sama A. Gitu sama-sama A. Ukuran Oke, terima senarnya Mas? kasih. Ukuran senar? 011. Oke. Mereknya? Sebentar. Ada Rio. Oh dia Dario. Yes. Mas satu lagi, Ya. mainin walk dong dari Pantera. Walk, Apa? walknya Pantera. Oh. Mainin sedikit. Gitu ya? Gitu ya Mas ya? Oke, mantap. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Mas Norman Derajole. Sebagai lagu penutup, saya pengen main lagu ini. Lagu ini tuh saya dengar di mimpi saya nadanya. Terus ketika bangun langsung aku nyari chordnya. Akhirnya jadi satu lagu. Lagu ini aliran musiknya sih, irama musiknya kayak etnis Chinese gitu. Mumpung lagi Imlek, mungkin cocok lagu ini dimainin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nanya. Kalau masih ada yang mau nanya, silakan saya kasih kesempatan sebelum tutup. Yuk, satu kali lagi yuk. Satu kali lagi ya, mungkin penanya ada ya. lagi. Ada lagi? Bukan gitaris juga boleh nanya ya. kok. Mungkin masalah sound system, signal change atau apapun. Atau masalah karya penulisan juga bisa. Boleh? Masalah durasi, Mas, durasi. Oke. Dari anu. Sudah nggak ada? Oke, kalau sudah nggak ada, Mas Norman akan menyanyikan perform satu lagu lagi yang agak Chinese gitu untuk memperingati apa Mas? Imlek. Oke. Angpaunya nanti Kongsi dapat ya. Facoy. Oke, Norman Duarte Tole. Tole.